Dari hasil penelitian tuh tidak disunat tuh Nabi Muhammadnya. Penelitian yang kayak mana itu kawan? Coba jelaskan. Menurut catatan di Al-Quran saya baca tidak ada tuh Muhammad sunat. Iya, yang mana yang kamu baca? Catatan yang mana di dalam Al-Quran yang kamu katakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak sunat? Tadi katanya menurut penelitian. Penelitian yang mana itu? Hasil penelitian dan pencarianku dalam Google-nya Al-Quran tidak menemukan tuh Muhammad disunat. Bisa carikan ayatnya Pak Jul. Gini loh, kamu tunjukkan dalil di dalam Al-Quran bahwa Muhammad SAW itu tidak disunat. Kan ceritanya kamu udah ngatakan menurut penelitian. Nah sekarang penelitianmu itu berdasarkan apa coba? Sudah saya bilang tadi Pak Jul, saya sudah cari ayat per ayat di dalam Al-Quran tidak ada Muhammad itu sunat, tetapi umatnya sunat, atau ajarannya tidak ada disuruh bersunat tetapi bersunat gitu. Gimana ceritanya itu Pak Jul? Itu yang saya bilang sudah tidak ada sunatnya Pak Jul. Al-Quran atau terjemahan? Jelaslah terjemahan Pak Jul yang saya baca. Ya menurut Pak Jul itu nggak benar. Itu yang saya baca Pak Jul. Oh, berarti bukan Al-Quran. Jangan bilang Al-Quran. Anda baca terjemahan Al-Quran. Gitu ada udah salah. Ya, jadi yang Anda baca itu terjemahan, bukan Al-Quran. Iyakan dulu bahwa yang Anda baca terjemahan, bukan Al-Quran. Kalau di perjanjian yang pertama itu ada hukum sunat, lalu perjanjiannya dibatalkan, ya sekaligus saja, sekaligus sama hukum-hukumnya. Namanya juga perjanjian yang pertama itu hukum-hukumnya sudah dibatalkan, ya namanya dibatalkan, ya batal semua. Gimana sih namanya udah dibatalkan mau diapain? Orang itu ada faktanya, makanya lo seorang ego biar ngerti cerita sejarah yang benar. Neng, abang pingin tanya Neng, yang memberikan label kitabnya Yahudi dengan label perjanjian lama itu siapa Neng? Nggak cuma makan babi Pak, makan segalanya. Ditulis itu dengan demikian dia menyatakan bahwa semua itu adalah halal, termasuk makan babi, termasuk makan kucing, termasuk makan ular, termasuk makan semua makanan itu halal, oke? Sudah dijelas bukan cuma babi, semuanya halal, oke? Itu saja. Jadi kalau kamu masih meminta itu cuma ngeyel-lologi. Perjanjian lama itu artinya perjanjian yang lama, perjanjian yang baru itu artinya perjanjian yang baru. Perjanjian lama itu ada pada masa Yesus belum datang, perjanjian yang baru itu ada pada masa sesudah Yesus datang, disebut Masehi, oke? Itu adalah dua tahap di mana perjanjian yang lama itu mengatakan bahwa Elohim akan datang, oke? Lalu ketika Elohim datang itu disebut perjanjian yang baru. Pertanyaan saya, siapa yang menamakan kitabnya orang Yahudi dengan penamaan perjanjian lama? Itu loh Neng. Atur napas dulu napa? Aku tidak tahu itu, aku tidak tahu dan tidak penting buatku. Kalau kau mau tahu itu ya kau cari sendiri. Kau cari sendiri sejarahnya, itu hanya bicara tentang sejarah, itu tidak ada hubungannya dengan iman percaya kami, oke? Loh, kalau kamu nggak tahu, lantas kenapa ngatain kitabnya orang dengan nama perjanjian lama? Nah inilah artinya kalian itu tuyul, umat tuyul. Pada nyongsap. Belum tahu ya pada nyongsap. Aduh, kasihan nih bapak-bapak ini, kawan kalian pada ngopi makan pisang goreng udah, nggak usah nyatronin daerah apa kepercayaan orang lain dah. Lo kok kesurupan sih? Saya kan tanya baik-baik. Yang nyunsep itu yang tidak tahu, mengkitabkan kitab yang
Anda sendiri tidak tahu. Itu tuyul namanya. Kitabnya tuyul, rasulnya tuyul, Tuhannya tuyul, umatnya pun tuyul. Kenapa Anda menamakan kitab orang, kitab agama lain dengan perjanjian lama, kemudian mengangkat kitab Anda dengan mengatakan perjanjian baru? Padahal kitab Anda itu bukan firman Allah. Itu kenapa? Siapa yang menamai itu? Nggak bisa jawab kan? Ya itu namanya nyunsap, artinya tuyul. Penelitian ngibul bang, penelitian ngibul. Nggak aneh. Fitnah kayak gini mah nggak aneh bang. Zulkifli, semua dalil-dalilmu yang kau serang untuk daku itu semua nyungsap, oke? Semuanya nyungsap. Ente salah tentang Mesias, ente tidak tahu tentang anak Allah. Sekarang ente mau bermain-main juga dengan kitab perjanjian baru, perjanjian lama. Aduh, Zulkifli, taulah, sadarlah bahwa dikau itu tidak sepintar yang dikau kira, oke? Semua dalil-dalil dikau itu ngawur dan aku sudah buktikan, oke? Aku sudah buktikan bahwa dikau itu ngawur. Saya memang nggak pernah ngaku pintar. Ya nggak pernah saya ngaku pintar. Makanya saya bertanya, yang menamakan kitabnya agama lain dengan sebutan perjanjian lama itu siapa? Gitu loh. Silakan dijawab dong. Oke, Abraham membuat itu gitu. Tapi kan sudah nggak relevansinya, apalagi sunat-sunat itu sekarang gitu loh. Hah? Kamu gini, apakah dulu sebelum juga nggak ada sunat? Sebelum Abraham bisa nggak ada sunat? Bisa nggak? Oh gitu. Belum tentu. Apakah hanya di Mesir ada orang? Apakah hanya di Timur Tengah sana dulu ada manusia? Tidak. Di Cina juga ada sejarah manusia, ada sampai 10.000 tahun yang lalu atau apa segalanya. Banyak kan? Di Eropa juga banyak. Sebelum ada di Timur Tengah manusia. Loh, bukan hanya artinya di masa Abraham ada sunat. Apalagi kalian sekarang itu bangga-banggakan tentang sunat. Tidak penting kali. Ya kan? Karena orang juga melakukan sunat-sunat itu. Apa dari sisi religinya? Tidak. Hanya masalah kesehatan aja. Betul. Nah, kalau masalah kesehatan, kalian ikuti tuh imamat itu tentang makanan-makanan itu yang halal haram itu. Jangan cuma sunatnya doang dan babinya aja. Gawat. Bang, paham arti kekal nggak? Dia menelitinya Al-Quran. Hadis kan bukan firman Allah, itu buatan manusia. Nggak penting, Pak. Yang saya periksa tuh Al-Qurannya toh. Yang lain nggak, Pak? Ini umat pembohong. Seperti inilah kebanyakan makan babi sih. Yang kamu teliti itu terjemahan, bukan Al-Quran, tuyul. Tapi apakah nabimu bersunat? Kamu sendiri tidak bisa buktikan apakah nabimu bersunat. Yang kamu ikuti itu tidak penting, karena sebetulnya Yesus sendiri mengatakan sunat itu cuma adat istiadat. Ngapain kamu ikuti orang Israel? Emang kamu orang Israel apa? Untuk membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sunat, itu ibu mau bukti apa? Biar saya sajikan. Jawab dong Pak Jul, nggak usah main-main tuyul. Pak Jul suka begitu, kalau nggak dapat marah dan katanya saya bohong. Kalau memang ada, tolong. Kan saya bilang saya meneliti, saya nggak menemukan. Pak Jul, saya tidak menemukan Pak Jul. Jadi kalau Pak Jul menemukan, kasih tahu dong saya, supaya saya tahu. Kalau di orang Kristen kan nggak perlu sunatnya, sunat hati. Gitu Pak Jul, kami sunat hati Pak Jul. Kalau tiada nama 15 Pak Jul, gimana sih? Ya itu saya katakan kamu itu pembohong, karena memang umat tuyul. Tadi kan katanya neliti Quran tuh ceritanya. Tapi ternyata yang kamu teliti terjemahan. Apa nggak bohong itu namanya, bro? Kau yang tidak tahu kekal, di kitabmu tidak ada itu yang bicara kekal. Yang bicara kekal itu adalah Alkitab. Di kitabmu tidak bicara seperti itu. Ya udah, kekal itu apa sih maksudnya, Bu? Zulkifli cuma menang umat terjemahan. Giliran ditanya mana sih bedanya antara yang asli dengan yang terjemahan, kau tidak bisa kasih buktinya sekalipun. Nah, oke? Selalu bilang umat terjemahan, padahal kau sendiri tidak bisa membuktikan mananya.
perjanjian lama penamaannya itu aja ibu nggak bisa buktikan. Siapa yang memberi label kitabnya agama lain dengan label perjanjian lama? Siapa? Lalu kemudian membuat kitab baru, lalu melabelnya dengan perjanjian baru. Itu apa maksudnya? Ngatain kitabnya orang perjanjian lama. Ada apa? Bagikan sekarang, silakan, karena yang ku tahu Muhammad sendiri tidak sunat. Bukti apa yang ibu mau gitu loh, supaya membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sunat. Ibu mau bukti apa? Kekal itu Pak, dia tidak mati-mati. Kekal itu tidak binasa. Kekal itu ada di kehidupan bersama dengan Yesus. Yesus itulah hidup yang kekal. Itu artinya hidup yang kekal, yang tidak mati-mati, yang hidup. Kalau di neraka itu artinya binasa. Di neraka itu disebutnya dalam bahasa Alkitab disebut mati dalam dosa. Di neraka itu disebut binasa, mati dalam dosa. Tetapi kalau di sorga itu disebut hidup yang kekal abadi, yang hidup. Itu artinya masuk sorga, bro. Oke, kekal itu adalah tidak mati-mati, artinya ada terus-menerus. Ya. Nah, sekarang kalau perjanjian kekal Allah itu maksudnya apa? Perjanjian yang mati atau perjanjian yang selama-lamanya? Silakan. Berdasarkan hasil penelitian dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tidak menemukan ayat untuk sunat. Pak Jul sudah kewalahan karena waktu telah menunjukkan pukul 5. Saya mau pulang dulu, dan saya mau mandi dulu, dan saya mau makan dulu. Selamat sore para debators. God bless you. Penelitian umat terjemahan yang sampai kepada esensi baca ejaan huruf Al-Quran aja kagak bisa. Penelitian tuyul. Nyata kualitasnya Pak Jul nggak lebih daripada kawan-kawannya. Saya sangka sudah di-upgrade dikit. Ternyata ya sudahlah, berarti ya seginilah keterampilannya Pak Jul. Kalau nggak bisa menjawab, marah-marah dan menghina. Satu level dengan kawan-kawannya. Oke Pak Jul, saya mau cabut dulu dia. Takut ini lagi bawa mobil ya. Loh, saya hanya berdasarkan argumentasi Anda. Saya sesuaikan dengan kemampuan Anda. Anda kan mengatakan sesuai dengan hasil penelitian. Ternyata Muhammad SAW tidak disunat. Nah, saya sebagai orang yang menganggap beliau adalah Rasul, mengimani beliau sebagai penghibur, ya, sebagai penolong, sebagai hatam nabiyyin, tentu akan bertanya-tanya, kamu itu yang hanya bisa terjemahan, melakukan penelitian apa? Dan ini kamu belum jawab, kamu hanya mengatakan melalui Google terjemahan. Nah, kenapa Anda tidak mau jujur mengakui bahwa Anda tidak melakukan penelitian? Anda hanya mencari di Google, kemudian yang Anda baca cuma terjemahan. Anda tidak pernah membaca surah Al-Quran, An-Nahl misalnya, ayat 123. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim. Anda tidak pernah baca itu. Ketika dikatakan kepada Rasulullah, wa ma kana min musrikhin, dikatakan summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Kamu tidak pernah baca itu kan? Yang kamu baca cuma terjemahan. Itu makanya aku bilang kamu itu tuyul. Nah, itu kamu mengalihkan topik, Pak. Mengalihkan topik perjanjian yang lama, perjanjian yang baru itu dikau mengalihkan topik, oke? Dikau hanya mengalihkan topik. Aku tidak mau bicara di luar topik. Kalau dikau mau bicara tentang perjanjian lama, perjanjian baru, siapa yang menulisnya itu nanti ada pada forum yang lain. Aku hanya ingin membuktikan bahwa dikau itu oke? Dan kalian itu oke? Sudah dibilang, Yesus sendiri yang bilang bahwa sunat itu hanyalah adat istiadat. Kenapa ente tidak percaya dengan perkataan Isa?
bilang aja kamu nggak ada kemampuan untuk itu. Kamu hanya mampu menjual jajakan dari Romawi dan Yunani, tapi kamu tidak memiliki kemampuan di luar daripada pemahaman gereja yang kamu punya. Itu ibu harus akui. Ya, kenapa? Karena baik Yahudi maupun Islam itu mengakui perjanjian baru Allah kepada Bani Israel itu justru adalah Taurat yang kemudian dilabeli sama Kristen, ajaran pagan, dengan sebutan perjanjian lama. Perjanjian barunya Bani Israel justru disebut oleh Bani Kristen sebagai perjanjian lama. Itu makanya aku tanya, siapa yang mengajarkan kalian mengakui kitabnya agama lain di luar agama kamu itu dengan sebutan perjanjian lama? Enak kali kau katakan kitabnya orang perjanjian lama, terus kamu mengangkat karangan-karangan nabi-nabi palsu sebagai perjanjian baru. Itu loh, pakai otak. Sampai detik ini orang Yahudi Yudaism itu masih mengimani kitab mereka dengan iman bahwa itulah perjanjian terakhir buat mereka. Itulah perjanjian baru Allah kepada mereka. Baca Yeremia 31 ayat 33, ayat 31 sampai ayat 33. Perjanjian baru Allah kepada Bani Israel adalah dikukuhkannya hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Jadi kalau berdialog itu pakai ilmu, Bu, pakai ilmu. Jangan pakai ilmu tuyul. Ternyata Zulkifli M. Abbas kemampuannya untuk menalar agamanya sendiri di bawah rata-rata. Karena tidak mampu menjelaskan dengan baik, dia marah-marah dan mendalilkan kami tidak bisa baca Al-Quran. Itulah dalil-dalilnya, dan terjemahannya itu katanya tidak sempurna. Dia lebih pintar daripada menteri agama ya untuk menerjemahkannya. Oke lah Pak Jul, saya pegang kata-katamu Pak Jul ya. Semoga ada sukses ya Pak Jul ya. أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك, kemudian kami perintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, anittabi' millata Ibrahim hanifan, ikutlah, taatilah, lakukanlah, ajarkanlah ajaran Ibrahim, seorang nabi yang hanif, yang lurus. Wama, dan bukanlah, maksudnya dan bukanlah Abraham itu atau Ibrahim itu kana minal musyrikin, termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan layaknya Kristen. Jelas kok perintahnya. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan. Hai Muhammad, ikutlah kamu kepada ajaran Nabi Abraham. Itu perintahnya. Ketika ada perintah untuk supaya ngikut kepada ajaran Abraham, maka apa yang terjadi kemudian? Mana perintah? Apa yang dikatakan oleh Allah terhadap Nabi Abraham? Apa perintah-perintah yang ada di dalam pengajaran Allah kepada Abraham? Jelas. Di antaranya adalah sunnah. Itu di antaranya adalah khitan. Baca Kejadian. Perintah sunat itu adalah perintah kekal. Itu adalah perjanjian kekal Allah kepada Abraham dan juga kepada keturunannya secara turun-temurun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunannya. Islam adalah ajaran dari keturunannya secara turun-temurun. Maka sunat itu adalah perjanjian kekal Allah yang diperintahkan oleh Allah kepada Abraham, dan kemudian itu adalah bagian daripada ajaran keagamaan yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Abraham, yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan kepadanya untuk ikut kepada ajaran agama Abraham. Udah selesai. Jadi sebagai umat tuyul, kamu itu tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Berhentilah kamu menjadi tuyul, biar kamu bisa sadar
bahwa apa yang kamu ceritakan tentang Rasulullah Muhammad SAW itu hanya berdasarkan atas kebencianmu saja. Kurangi makan babi, karena itu babi adalah makanan yang diharamkan oleh Yesus. Paham? Sudah, semuanya sudah nyungsep. Saya pamit dulu. Saya mau makan. Sudah malam, sudah mau menjelang sore menjelang malam. Selamat sore teman-teman. God bless you. Sudah nyungsep. Yang nyungsep siapa? Saya nyungsep. Ibu mencret tuh di celana. Ya sampai sekarang nggak bisa ngebuktiin hukum pembatalan kekal mengenai masalah hitan. Gimana mau nyungsep sih, Bu? Muka badak dasar ibu ya. Hah? Disuruh dari tadi minta ditunjukkan yang namanya pembatalan hukum hitan, tapi nggak ada juga ini. Nyungsep para penyembah sunat. Nyungsep penyembah sunat. Ayo dengan saya, Bang. Jangan malu-malu ah. Udah kenal lama kok, di situ nggak pernah mau berdiskusi dengan saya lagi. Kenapa rupanya? Ayo mari kita diskusi. Kita bahas tentang sunat Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang saya nganggap abang itu adalah orang yang lebih paham daripada berjuta-juta Kristen yang telah membatalkan hukum kekal Allah terhadap Bani Israel. Ayo silakan luangkan waktu buat saya, Bang. Saya ingin tahu pemahaman abang tentang pemahaman Alisina atau Reber Mori, ya, yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak disunat, itu dasarnya apa? Coba abang terangkan kepada saya. Apakah sunat membuat Anda masuk surga? Apakah sunat membuat Anda masuk surga? Nah, ini masalah, problem. Kalau pemahaman seperti ini yang Anda ingin bangun dalam diskusi, saya pun ingin bertanya kepada abang, apakah menyembah Yesus itu membuat Anda masuk surga? Tunjuk dalilnya. Di mana Yesus mengatakan bahwa siapa yang menyembah saya akan masuk ke dalam surga? Ada nggak dalilnya? Dalil yang saya minta. Silakan. Ya, sorry dulu, ini udah sore. Saya apa dulu ya? Saya ada dengar berita dulu. Nanti ntar malam nanti kita coba lanjut ya. Ini sudah apa? Waktunya saya ya, mandi dan juga ini dengar berita ya. Oke, nanti ntar malam kita usahakan lanjut nanti. Mudah-mudahan saya bisa ya. Kalau nggak mengganggu kegiatan saya. Oke Bang, silakan. Saya tunggu dengan setia ya. Karena kalau sampai abang nggak nongol, itu bukti bahwa abang ini betul-betul nggak ada bedanya dengan penyembah biji zakar lainnya. Kenapa saya katakan penyembah biji zakar? Karena konon ceritanya, menurut Konsil Indonesia tahun 325 Masehi atau tahun 381 Masehi dikatakan Yesus itu 100% manusia. Kemudian disembah, berarti disembah manusianya. Di situ ada biji zakar. Ya toh? Kalau belakangan muncul 100% manusia, itu hoax. Tidak ada bukti Yesus itu 1% pun nggak ada, apalagi sampai 100%. Itu hanya iman, pemahaman, mitologi Eropa, Romawi, Yunani yang menginginkan dunia tersesat dengan mengatakan bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia. Seperti itu. Jadi saya berharap abang betul-betul nongol kemudian untuk mempertanggungjawabkan apa yang Anda batalkan tentang hukum perjanjian Allah kepada Bani Israel dan tuduhannya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak disunat. Oke? Saya tunggu. Salam satu Tuhan. Oh iya, apa kabar nih? Kabar nih Bang Jul. Abang lama nggak muncul. Iya, saya kemarin abang cari di mana? Di di DT ya. Abang sering sana. Sini abang jarang gitu. Nah, memang saya lebih banyak di sini sekarang di Odi. Nah, sama orang ini, orang si Ade siapa ini gitu. Nah, kabar apa Bang? Baik nih, Bang Jul sehat gitu. Oke lah gitu. Saya mau apa dulu ya Bang Jul? Mau istirahat dulu nih saya mandi dulu. Saya nanti ada berita gitu. Nanti ntar malam coba kita lanjut ya. Oke Bang Jul. Sukses ya Bang Jul. Oke Bang, thank you Bang. Baik, terima kasih banyak atas tanggapan terhadap VM saya. Saya sangat berharap kiranya Abang punya waktu kita berdiskusi tentang sunat. Apakah sunat itu adalah perjanjian kekal Allah atau itu hanya perjanjian ecek-ecek yang bisa dibatalkan oleh orang-orang umat terjemahan terhadap kitabnya Bani Israel.
Saya kira seperti itu Bang. Saya baik-baik saja, sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah berkat Tuhannya Yesus, saya tetap seperti ini sekarang, sehat, tidak kurang satu apapun, dan tetap ceria di dalam menginjili, mengabarkan kabar gembira tentang kerasulan Yesus alaihissalam. Salam satu Tuhan Bang. Yang jelas ya, melaksanakan perintah Tuhan itu masuk surga. Yang tidak melaksanakannya ya masuk neraka. Sunat, makanya sunat.